Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Medheka ID, tempat belajarnya siswa Olimpiade Matematika. Nah sekarang kita masih melanjutkan pembahasan soal teoretika model BKG teman-teman. Dan sekarang kita sudah memasuki nomor 31 setelah kemarin kita sudah habis-habisan mengerjakan sampai nomor 30 teman-teman ya. Oke lanjut ke nomor 31. Kita mulai dari soal yang 31 ini ya. Kita baca pernyataannya dulu. Sebelum menghabiskan 16 liter bensin untuk menempuh jarak 180 km, berarti kita akan menggarisbawahi faktor yang penting ya, jarak 180 km dan jumlah bensinnya 15 liter. Nah, kemudian dari sini kita akan langsung baca pernyataannya. Yang pertama, konsumsi bensin mobil adalah 12 km per liter. Berarti kita akan mencarinya langsung aja teman ya. Jika diketahui seperti ini, maka jarak itu selalu merupakan hasil dari perkalian ya teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita langsung ke pembahasannya. 180 per 15 sama dengan berapa? 12 ya. Oke, jadi jawabannya benar. Pernyataan pertama dinyatakan benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Untuk menempuh 240 meter diperlukan 20 liter bensin. Nah, apakah benar? Kita coba teman ya. 240 ya kan, kita bagi 12. 12-nya apa? 12-nya adalah kecepatannya teman ya. 12 km per liter. Nah, kita akan dapati kita bagi seperti biasa ya kan. Ini bagi 12 1, ini bagi 12 20. Nah, jawabannya benar sebenarnya. Jadi untuk pernyataan yang kedua dinyatakan benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga teman ya. Dengan 25 liter bensin, mobil dapat menempuh 300 km. Oke, kita cari. Berarti kita kalikan 25 ini ya kan, dikali 12 karena seperti tadi saya jelaskan, jarak itu berada di posisi yang tertinggi dari operasi ini teman ya. Jadi 25 dikali 12 berapa? Untuk perbedaannya ini sama dengan 250 tambah 50 sama dengan 300 km. Jadi jawabannya juga benar. Oke, pernyataan ketiga kita nyatakan benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Jika konsumsi bensin 10 km per liter untuk 180 km perlu 18 liter. Nah, berarti kita harus ini seperti biasa ya. Jarak adalah yang tertinggi di soal ini, di operasi semacam ini. Jadi kalau sudah diketahui jarak seperti ini, berarti yang lainnya itu cukup kita kalikan. 18 kali 10 sama dengan 180, berarti pernyataannya dinyatakan benar. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari nomor 31 ini seluruh pernyataannya kita nyatakan benar ya teman-teman. Lanjut ke nomor 32. Sebuah taman berbentuk lingkaran akan dipasang pagar kawat. Diameter taman adalah 28 meter. Oke. Ilustrasinya semacam ini ya. Kita gambar dulu ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini diameternya ini 28 meter kan. Lumayan luas ya. Oke, lanjut ke pernyataan. Keliling taman adalah 44 meter. Nah, rumus keliling pi kali d ya teman-teman ya. Oke, berarti berapa ini? 4 ya kan, 88. Nah, semuanya benar jawabannya adalah salah. Pernyataan pertama kita nyatakan salah ya teman-teman ya. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk pagar adalah 44 meter. Berarti ini merupakan kelilingnya teman-teman. Tadi kita sudah tahu kelilingnya 88 ya kan. Berarti kalau seperti ini jawabannya adalah sama 88 dan kita nyatakan pernyataan yang kedua adalah salah juga. Luas taman adalah 616 meter persegi atau 616 meter persegi. Oke, kita langsung ke jawabannya. Pi kali R kuadrat ya kan, 14 kali 14 ya, hasil 44 dikali 14 ya kan. Dan jawabannya adalah benar ya teman ya, yaitu 616 meter persegi. Kita nyatakan pernyataan ketiga benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Jika diameter diperbesar 2 kali, keliling menjadi 4 kali lipat. Oke, kita cari ya. Apakah benar seperti ini ya kan? Berarti kita menggunakan rumus yang tadi. Pi kali D diameter 2 kali berarti berapa? 56 ya kan. Kalau menurut saya ini jawabannya pasti salah ya teman-teman. Tapi kita lihat ya. Kita lihat dulu ya kan. Nah, 176 meter ya kelilingnya. Nah, 176 meter adalah 2 kali lipatnya dari yang tadi, maka dinyatakan salah. Oke, jadi di soal 32 ini 4 pernyataan tersebut dinyatakan 3 salah dan 1-nya benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Kita lanjut ke soal nomor 33. Sebuah balok memiliki volume 3600 cm3, panjang balok 24 cm dan lebarnya 15 cm. Nah, masih ingat ya rumus dari volume balok. Volume balok itu adalah panjang kali lebar ya kan, kali tinggi. Nah, berarti ini langsung kita masukkan teman ya. Ini kan ditanyakan yang pertama tinggi balok adalah 10 cm. Apakah benar ya? Jadi kita langsung aja P
PLT yang langsung kita masukkan 3600 sama dengan 24 dikali 15 dikali T nya. Kita cari T nya ya. Ini dikalikan dulu berapa teman-teman ya, bisa dilihat 240 tambah 120 sama 360. 3600 sama dengan 360 kali T ya kan. T sama dengan 3600 per 360 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, pernyataan yang kedua, luas permukaan balik adalah 1380. Rumus dari luas permukaan 2 kali PL ya kan, ditambah PT ya kan, ditambah LT ya. Jadi sini sama dengan berapa ini? 2 kali PL, PL nya berapa? 15 dikali 20 atau 24 dikali 15 ya, maaf ya. Ditambah P kali T, P nya 24 dikali 10, terus ditambah LT 15 dikali 10. Nah, 24 dikali 15 360 ya teman-teman, ditambah 240 ditambah 150. Nah sama dengan berapa ini? 750 ya kan, sama dengan 1500. Nah ternyata jawabannya salah ya ini ya. Kita nyatakan pernyataan yang kedua ini salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Panjang kerangka bola adalah 166. Di kerangka itu pada intinya adalah 4 kali dari keseluruhan bagian teman-teman. Jadi panjangnya dikali 4 ditambah lebar kali 4 dan tinggi dikali 4. Berarti nanti rumusnya seperti ini. Kerangka ya kan, sama dengan 4 kali ya kan. 24 ditambah 15 ditambah 10, langsung aja biar lebih simpel. Ini 49 ya kan. Dan jawabannya benar ya, ini 96 cm. Kita nyatakan pernyataan kedua ini benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola bernomor 1. Ini terlalu mepet ya. Bernomor 1 sampai 8 diambil 1 bola seracak. Pernyataan pertama, peluang terambil bola bernomor ganjil adalah, jadi ini kita cepet-cepetan ya. Kalau 1 sampai 8 berarti jumlahnya ada 8 ya teman-teman. Berarti nanti penyebutnya ada 8 dan pembilangnya ini manut yang kita tanyakan tadi. Oke, langsung udah. Berarti 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Nah, jadi totalnya ada seperti ini dan jumlahnya ada 8. Nah, kemudian peluang terambil bola bernomor ganjil. Ganjilnya adalah 1, 3, 5, dan 7. Berarti 4/8 ya teman ya. 4/8 sama dengan setengah dan 5/8. Berarti kita nyatakan pernyataan pertama itu salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang terambil bola bernomor prima. Jadi bilangan prima teman ya. 2, 3, 5, 7 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4/8 sama dengan setengah lagi ya kan, dan jawabannya benar. Pernyataan itu kita nyatakan benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peluang terambil bola bernomor lebih dari 5 adalah setengah. Berarti masuk ke ranah yang ini. 6, 7, 8 3/8. Nah tanyakan pernyataan ini salah karena jawabannya adalah 3/8, ini adalah setengah. Pernyataan yang keempat. Peluang terambil bola bernomor genap adalah 58 2, 4 dengan 6, 8. Nah, tanyakan salah ya karena ini ada setengah ya. Berarti kita nyatakan pernyataan buat itu adalah salah. Oke, lanjut ke hal yang ke-35. Sebuah foto berukuran 20 x 30 cm akan berbesar sehingga panjangnya menjadi 45 cm. Kita garisi angka-angka penting sini 20, 30 dan 45. Oke, lanjut ke pernyataan yang pertama. Lebar foto setelah diperbesar adalah 67,5 cm. Kita menggunakan skala ya teman-teman. Jadi cara menentukan skala ini kita jadikan pembilang teman ya. Jadi 45/30 ya kan, hasilnya nanti adalah 1,5. Nah jadi skalanya adalah 1/1,5. Nah ini skalanya udah ketemu ya. Nanti langsung kita masukkan ke soal yang pertama ini. Kita masukkan ke pernyataan yang pertama ini. Oke, jadi kita garis bawahi dulu lebar. Di sini kan lebar, berarti ini panjang lebar ya kan. Kita lihat ya, yang paling panjang itu adalah panjangnya dan yang paling pendek itu adalah lebarnya. Berarti 20 ini adalah lebarnya. Ini kita akan gunakan skala ya. Jadi 20 dikali 1,5 hasilnya berapa? 30 ya teman-teman ya. Berarti tanyakan pernyataan pertama itu adalah salah. Nah skala perbesar adalah 1,5 kali, ini benar ya kan, karena dari 30 ke 45 itu adalah 1,5 kali lebih besar dari ukuran semula. Luas foto telah diperbesar adalah 1350. Oke, kita cari teman-teman. Jadi luas sama dengan 30 dikali 45 ya kan, sama dengan 1350 cm persegi. Jawabannya benar. Pernyataan ketiga kita nyatakan benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat.
Perbandingan luas foto sebelum dan setelah diperbesar adalah 4:9. Berarti kita hitung yang sebelum diperbesar 20 kali 30 sama dengan 600. Nah, berarti kita bandingkan ya. Ini kan kecil besar, berarti 600 jadi pembilang, 1350 jadi penyebut. Ini kita coret-coret dulu, kemudian kita bagi 3 sama dengan 20, dibagi 3 sama dengan 45, 5 sama dengan 4, dan dibagi 5 sama dengan 9. Setelah 4/9. Kita nyatakan pernyataan keempat ini benar. Ya, jadi sekian pembahasan Mirza terkait tryout TK model BKG. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya agar kita bisa diskusi terkait segala hal tentang matematika. Sekian dan terima kasih.